Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadi, NPM 1820065511, nomor absen 27. Saya dari lokal 6B non-reguler akan menjelaskan tentang kependudukan. Kependudukan merupakan tantangan besar bagi pembangunan Indonesia. Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk dengan berusaha mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang ada di sekitar kita, di antaranya 1. Tingkat kelahiran yang cukup tinggi. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap program yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk. 3. Pada indikator ini, adanya ketidakpedulian masyarakat merupakan hal yang sangat berpengaruh. Hal ini coba diatasi pemerintah dengan cara lebih seringnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melangsungkan pernikahan di usia yang boleh dikatakan masih remaja. Seperti kita ketahui, masalah penduduk sudah menjadi perhatian manusia sejak dahulu kala. Para negarawan maupun kelompok ahli sudah sering memperbincangkan tentang besarnya jumlah penduduk yang dikehendaki dan usaha yang bagaimana untuk merangsang maupun memperlambat pertumbuhan penduduk. Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain: pertama, kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian, jelas bahwa pembangunan harus dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dapat dikatakan berhasil jika meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas. Kedua, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang sangat besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional. Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang tersebut, seringkali peran penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang 25 tahun setelah tahun 1997. Demikian pula hasil program keluarga berencana yang dikembangkan selama 30 tahun yang lalu. Selama ini Indonesia kurang serius dalam menanggapi pembangunan berwawasan kependudukan. Hal ini tidak lain karena keinginan pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tinggi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Walaupun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan,
pemerataan dan stabilitas, namun pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional. Adapun tujuan ilmu kependudukan digunakan oleh para ahli terdiri dari 4 pokok, yaitu 1. Mempelajari kualitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. 2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. 3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangannya penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. 4. Mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Manfaat ilmu kependudukan adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan pembangunan yang berhubungan pendidikan, perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan lain-lain yang dilakukan pemerintah yang menjadi tepat sasaran jika mempertimbangkan komposisi penduduk yang ada sekarang. 2. Evaluasi kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat perubahan komposisi penduduk yang ada sekarang dan yang lalu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3. Melihat peningkatan standar kehidupan melalui tingkat harapan hidup rata-rata penduduk sebab tidak ada ukuran lebih baik kecuali lamanya hidup seseorang di negara yang bersangkutan. 4. Melihat seberapa cepat perkembangan perekonomian yang dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan, persentase penduduk yang ada di sektor pertanian, industri, dan jasa. Krisis ekonomi saat ini memberi pelajaran bahwa pembangunan yang mengejar pertumbuhan dan dilakukan tanpa melihat kondisi dan potensi penduduk. Dalam hal pembangunan kependudukan, penetapan kewenangan perlu diikuti dengan kelembagaan operasional yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di samping kelembagaan yang sifatnya operasional, dalam hal pembangunan kependudukan, perlu pula dikembangkan kelembagaan yang bersifat kebijakan. Kelembagaan ini dimaksudkan untuk mengembangkan serta memantau pelaksanaan kebijakan makro kependudukan serta bagaimana mengintegrasikan kebijakan tersebut ke dalam berbagai sektor yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan urusan kependudukan menurut pada strategi pembangunan yang bersifat bottom up planning. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pendekatan bottom up berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yang dimiliki dan potensial keseluruhan wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing. Lembaga pemerintah dalam melakukan urusan keamanan masyarakat perlunya reformasi birokrasi dalam lembaga kependudukan. Sebelumnya, banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama. Hal ini kontan membiar masyarakat bingung. Badan seperti Bappenas, BKKBN, dan beberapa departemen lain seharusnya membuat program yang tidak tumpang tindih sehingga berjalan efektif. Perlu keserasian kerja antara daerah dan pusat. Tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang secara filosofi telah sempurna pada tingkat pusat